Shalom, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan seluruh jemaat GPDI Ephrata Surabaya dalam sebuah acara Dengar Suara Gembala. Puji Tuhan, sebelum Papi akan masuk pada renungan di acara Dengar Suara Gembala, Papi sedikit mau cerita bagaimana Tuhan sudah memimpin perjalanan Papi pada tanggal 6 September kemarin, bertolak dari Surabaya ke Makassar, kemudian dari Makassar menuju ke Gorontalo. Kemurahan Tuhan, sepanjang perjalanannya baik, cuacanya baik, dan boleh tiba di kota Gorontalo juga dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Nah, pada besok hari, Mami yang dari Luwuk pada tanggal 6 juga, tapi mereka naik kapal feri yang menyeberang dari Luwuk ke kota Gorontalo dengan kapal feri. Mereka tiba jam 6 pagi. Dan Papi menjemput Mami, dan ada satu ibu terkasih juga yang bersama dengan Mami dari kota Luwuk. Lalu setelah makan pagi sarapan dengan keluarga yang melangsungkan pernikahan di kota Gorontalo, Mami dan Papi menuju ke kampung halaman Papi di Popayato. Puji Tuhan. Papi mengendarai sendiri dengan jarak tempuh yang hampir 300 kilo dengan waktu lebih kurang 5,5 jam. Itu ketika kami pergi. Dan waktu pulang lebih kurang 6 jam. Puji Tuhan, pergi dan pulang boleh selamat ya tanpa mengalami suatu gangguan apapun di jalan. Mami boleh berjumpa dengan beberapa keluarga yang ada di sana, kakak, ponakan ya, yang ada di sana. Puji Tuhan. Nah, itulah sedikit yang Papi sampaikan. Dan hari ini Papi, Mami sudah berada di Luwuk. Tepatnya pada hari Selasa kemarin, ya. Hari Selasa kemarin kami bertolak dari kota Gorontalo, naik feri, kapal feri, dan tiba di kota Luwuk pada hari Rabu. Baru hitung-hitung, anggap saja sudah 6 hari berada di kota Luwuk. Puji Tuhan. Nah, doakan supaya Papi, Mami tetap kuat, tetap sehat, sehingga dapat beraktivitas, khususnya dapat terus melayani dengan maksimal. Dan melalui pelayanan Papi Mami, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dalam renungan ini Papi akan menyampaikan materi tentang hal kekhawatiran. Puji Tuhan. Mengapa Papi mengambil materi tentang hal khawatir? Karena tidak dapat disangkal, tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak orang saat-saat ini yang tengah mengalami kekhawatiran, ya, sedang mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena memang situasinya. Ya, bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Kekhawatiran itu ada pada diri seseorang. Tetapi situasilah yang menyebabkan sehingga pada saat ini banyak orang yang mengalami khawatir. Mengapa? Akibat daripada berlangsungnya pandemi COVID-19. Lalu ketika mana pemerintah melakukan satu tindakan yang kita kenal dengan PPKM, pembatasan pemberlakuan kerja masyarakat, yang olehnya usaha-usaha mereka mengalami dampak buruk. Kenapa? Baik mall, baik toko, ya kantor-kantor, kemudian pengusaha-pengusaha kecil, semua harus ditutup, ya. Dan akibatnya adalah mereka tidak mendapatkan pemasukan untuk hidup mereka. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau orang mengalami kekhawatiran pada saat ini, itu dikarenakan situasi. Ya. Nah, tetapi satu keuntungan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan sebagaimana yang orang lain mempercayai. Ada orang menjadikan pohon sebagai Tuhan. Ada orang lain mempercayakan sebuah batu besar menjadi Tuhan. Ada jenis hewan tertentu mereka sembah sebagai Tuhan. Bahkan ada ciptaan, salah satu ciptaan Tuhan, katakan matahari, yang juga disembah, dipuja sebagai Tuhan. Tetapi yang kita percayai bukan sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, tetapi Tuhan yang telah menciptakan semuanya. Dan Tuhan kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa itulah
yang akan menjamin kehidupan kita di tengah situasi seburuk apapun. Papi akan bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 6, mulai ayat yang ke-31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, ini ayat yang sangat populer dan sangat terkenal di kalangan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu bagian akhir Yesus mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Nah, yang menjadi poin inti dari bacaan ini, Papi ambil pada ayat yang ke-33. Yang tadi Papi katakan sebagai ayat yang sangat tenar, populer, ya, di kalangan kita orang percaya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, dikatakan tetapi carilah dahulu. Kata tetapi itu menyatakan bahwa ada ungkapan sebelumnya, ada satu pernyataan sebelumnya dari Yesus. Sebelum pada akhirnya Yesus berkata, tetapi carilah dahulu. Nah, kalau kita naik ke atas di ayat yang ke-25, di sana kita bisa baca begini firman Tuhan ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Yesus sudah mendahului dengan ungkapan jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang akan kita minum, tentang apa yang akan kita pakai. Puji Tuhan. Nah, ketika Yesus berkata begini, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi apa yang kita khawatirkan, itu semua orang mencarinya. Artinya itu menjadi kebutuhan setiap orang. Lalu Yesus berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, maksudnya semuanya itu yang menjadi kebutuhan, yang kita khawatirkan. Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang menarik di dalam perikop ini, bagaimana cara Yesus meyakinkan para murid ketika itu. Ya, setelah dia berkata jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, dan sebagainya. Dia katakan, coba pandanglah burung di udara. Itu di dalam ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kebetulan di kampung saya yang ada di Popayato itu perkebunan kelapa sangat besar sekali arealnya. Jadi banyak sekali proses pembuatan kopra. Jadi kelapa itu dibelah, diambil isinya, dijemur di satu tempat yang sudah disediakan. Nah, Papi banyak melihat bagaimana burung-burung, khususnya burung gagak, selalu datang beribu-ribu ekor untuk memakan kelapa-kelapa yang sedang dijemur itu. Ya, nah kalau di waktu mana tidak ada panen, nah burung-burung itu tentunya punya cara sendiri untuk mencari makan. Ya, mereka terbang sana, terbang sini, dari satu pohon ke pohon yang lain. Nah, Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit, maksudnya di udara itu. Mereka tidak menabur, ya, tidak mengumpulkan makanan di dalam lumbung dan sebagainya itu, tapi Tuhan beri makan. Burung itu jenis makhluk hidup yang berbeda 180 derajat dengan kita manusia. Tuhan berikan kita akal untuk bisa mencari jalan keluar, solusi di saat-saat mana kita sedang mengalami kesulitan hidup. Nah, Tuhan katakan pandang burung di udara.
Lalu burung yang dipakai oleh Tuhan untuk bagaimana supaya kita percaya Tuhan pelihara kita, itu bukan burung perkutut, bukan burung merpati atau jenis burung yang lain. Tapi kalau dalam Lukas 12 ayat yang ke-24, itu jenis burung jelas diberitahu di sana, yaitu burung gagak. Sampai hari ini burung gagak tidak punya nilai di mata manusia. Bapak Ibu mau cari di pasar burung mana? Coba tanya burung gagak. Mereka akan menilai kita orang yang tidak waras. Kenapa? Karena tidak ada satu penjual burung yang akan menjual burung gagak. Artinya apa? Burung yang tidak punya nilai di mata kita manusia. Tapi demikian diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya? Yaitu makan minumnya. Tuhan menyediakan. Makanya dalam bacaan tadi dikatakan, bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Artinya bukankah kamu lebih penting dari burung itu? Di mata Tuhan kita manusia jauh lebih utama, jauh lebih berharga dibanding burung. Jadi kalau burung Tuhan pelihara diberi makan, maka kita juga pasti dipelihara dan diberi makan oleh Tuhan. Bukan hanya makan, tapi minum. Bukan hanya makan minum, tapi pakaian. Bukan hanya makan minum dan pakaian, tapi tempat tinggal juga. Puji Tuhan. Nah, jadi dalam renungan ini hanya mengingatkan kita tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang adalah penjamin kehidupan kita. Papi akhiri, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, di tengah-tengah terbatasnya waktu untuk kita beribadah, Papi dorong dan menyemangati seluruh jemaat GPDI Efrata yang ada di Surabaya khususnya. Mari berusaha sedapat mungkin untuk memanfaatkan waktu-waktu. Ya, bersyukur juga bahwa ibadah kemarin hari Minggu sudah tidak menggunakan kelompok-kelompok ya, kloter-kloter itu. Artinya sudah bisa untuk secara keseluruhan jemaat datang beribadah. Nah, mumpung kesempatan ini ada, gunakanlah waktu itu. Yesus bilang cari dulu kerajaan Allah. Kalau Papi mau coba memaknai atau menerjemahkan kerajaan Allah itu yang kita harus cari lebih dulu. Itu terdekat, pengertian terdekat dari kerajaan Allah adalah ibadah. Jadi setialah beribadah. Sebab di dalam ibadah itu kita memuji memuliakan Tuhan. Dalam ibadah itu kita bisa mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Dan iman kita bisa bertumbuh. Maka dengan itu Tuhan berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan ya. Jadi mari semuanya kita masing-masing memotivasi, mendorong diri sendiri. Suami, doronglah dirimu sendiri. Istri, dorong diri sendiri. Ya, selain tentunya kewajiban kita mendorong bagian daripada keluarga kita, tapi lebih utama adalah kita mendorong diri kita sendiri. Nah, kalau masing-masing mendorong diri sendiri dalam satu keluarga, maka Papi yakin semuanya akan menjadi anak Tuhan yang mengutamakan Tuhan. Ya, dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara kita semua akan pasti mengalami janji Tuhan, di mana Tuhan akan menambahkan berkatnya atas kita. Tidak peduli situasi seperti apapun, sekali Tuhan berjanji memberkati kita, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin.